sebagai bagian daripada umat Islam di seluruh dunia, tentunya menahan kerinduan yang sangat luar biasa di masa pandemi virus corona yang tidak hanya melanda di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, di mana aktivitas ibadah umat Islam semuanya serba dalam keterbatasan. Tetapi andai saja berita yang tersiar kabar bahwasanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini dibuka, ini merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban daripada seluruh umat Islam sedunia. Itu Masya Allah, itu suatu anugerah yang luar biasa. Di masa bulan Ramadan ini harusnya kita banyak melakukan ibadah, di mana pahala juga berlipat ganda di situ. Dan sedih aja ngelihat berapa waktu lalu sempat di beberapa media sosial yang saya lihat bahwa Ka'bah tuh sepi, nggak ada yang tawaf, tidak ada yang melakukan sholat di sana, sampai adanya burung-burung yang berputar mengelilingi Ka'bah. Ini semua kuasanya Allah. Sejauh itu memenuhi persyaratan dari pihak otoritas yang berwenang di Saudi Arabia, di antaranya misalnya memenuhi syarat dalam hukum Islam, kemudian hukum perundang-undangan di sana. Ya saya setuju aja. Yang penting bagaimana itu manfaatnya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dan mensterilisasi Masjidil Haram atau Masjid Nabawi supaya bisa segera teratasi. Dibuka berarti itu menjadi kabar baik bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia. Pasti kita udah rindu atau kangen banget. Saya secara pribadi dan mungkin juga Anda yang sedang menonton pasti sedang atau lagi rindu-rindunya berkunjung ke Ka'bah, menuju ke Mekah. Itu merupakan sebuah kabar baik buat kita semua. Semoga ini cepat berlalu, pandemi COVID-19 atau Corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dari human to human ini berarti walaupun tempatnya disterilisasi tapi orang tetap masuk membawa virus ini, itu tidak akan berfungsi atau tidak akan optimal. Teknologi ozon adalah teknologi yang memanfaatkan gas ozon sebagai salah satu oksidan untuk beberapa proses, diantaranya sterilisasi. Banyak dipergunakan adalah untuk membunuh virus maupun bakteri, baik yang ada di udara maupun yang ada di permukaan. Perbedaan dari teknologi ozon ini dibandingkan teknologi yang lainnya adalah dari sisi keamanan, di mana apabila ozon dipergunakan sebagai sterilisator, ozon tidak akan menghasilkan sisa atau residu, di mana ozon yang sudah berproses akan kembali menjadi oksigen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan klorin maupun hidroperoksida, di mana klorin salah satunya apabila setelah dipergunakan akan terbentuk residu yang nantinya akan bersifat karsinogenik. Sehingga ke depan dalam proses pemanfaatannya kami melihat bahwa teknologi ozon adalah satu teknologi yang patut dipergunakan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, salah satunya pada masa epidemi COVID-19. Alhamdulillah, mungkin yang dimaksud di sini teknologi ozon adalah alat yang memproduksi ozon dengan menggunakan oksigen yang ada di udara atau secara alami. Jadi kalau kita pernah belajar SMA atau pernah belajar kimia, kita pernah belajar di bangku SMA atau kita pernah belajar kimia, ozon unsurnya apa? Berarti unsurnya itu adalah O3. Kalau misalnya O3 itu berarti dia adalah trioksigen karena terdiri dari 3 atom oksigen. Nah, pengoksidasi kuat yang terkenal dari ozon ini itu mampu membunuh bakteri bahkan virus sekalipun. Nah, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah teknologi ini alatnya atau misalnya untuk menghasilkan ozon ini, teknologi ozon ini sangat jauh lebih mahal dibandingkan kita menggunakan disinfektan biasa ya yang lebih merakyat. Harapan kita mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dibukanya Masjidil Haram
Dibukanya Masjid Nabawi di Madinah ini merupakan sinyalemen kuat yang merupakan tanda-tanda insya Allah dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, virus corona yang melanda di seluruh dunia insya Allah akan berakhir. Selama kita tulus, selama kita sabar dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah memberikan jalan keluar daripada seluruh kesulitan dan kesedihan yang kita hadapi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.